Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 14 Statistika A akan mempresentasikan mengenai uji hipotesis untuk data nominal dan ordinal K-sampel. Kelompok kami memiliki anggota sebanyak 5 orang, yaitu Gabriela, Tika, Aisyah, Rida, dan Wida. Uji pertama yang akan kita review yaitu uji chi-square. Nah, apa sih definisi dari uji chi-square? Uji chi-square merupakan pengujian K-sampel bebas dengan skala pengukuran data berbentuk kategori, yaitu data nominal. Nah, di sini kita akan melihat beberapa folder untuk mengetahui lebih lanjut tentang chi-square. Memiliki tujuan membandingkan frekuensi observasi dari berbagai kategori dengan frekuensi ekspektasi dari suatu teori atau hipotesis. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar sama dengan chi-square tabel atau tolak H0 jika P kurang dari sama dengan alfa. Berikut merupakan contoh soal. Sebuah penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan efek penggunaan narkoba pada pecandu tingkat berat, sedang, dan rendah. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan pada masing-masing kelompok. Berikut langkah-langkah pengerjaan jika kita menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu siapkan data, lalu klik Analyze, Descriptive Statistic, dan Crosstab. Kemudian, masukkan variabel pada row dan kolom, lalu klik Statistik, chi-square, dan Continue. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat menemukan tabel chi-square test pada halaman output seperti berikut ini. Selanjutnya, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan, kita harus melakukan uji hipotesis. Dengan kerangka hipotesis seperti berikut ini. H0, tidak terdapat perbedaan efek penggunaan narkoba pada pecandu tingkat berat, sedang, dan rendah. Sedangkan H1, terdapat perbedaan efek penggunaan narkoba pada pecandu tingkat berat, sedang, dan rendah. Statistik uji dalam soal ini yaitu nilai chi-square sama dengan 0,357, alfa sama dengan 0,05, dan p-value 0,836. Kriteria uji, tolak H0 jika p kurang dari sama dengan alfa. Pada soal ini terlihat bahwa p-value lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan efek penggunaan narkoba pada pecandu tingkat berat, sedang, dan rendah. Dengan laporan EPA seperti berikut. Uji chi-square menunjukkan tidak terdapat perbedaan efek penggunaan narkoba pada pecandu tingkat berat, sedang, dan rendah dengan nilai chi-square 0,357 dan p-value 0,836. Latihan soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan letak tempat tinggal secara geografis pada penduduk beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan letak geografis tempat tinggal pada penduduk beragama Islam, Kristen, dan Hindu tersebut. Berikut merupakan data latihannya. Nah, setelah menyimak penjelasan tentang uji chi-square, sekarang kita akan membahas tentang uji Q-coherent. Uji Q-coherent merupakan pengujian K-sampel berpasangan dengan skala pengukuran bentuk kategori atau nominal, atau juga bentuk dikotomis baik ordinal atau interval.
Uji Q koheren ini biasanya digunakan untuk melihat subjek dalam kondisi yang berbeda pada dua kriteria, misalnya lulus atau tidak, yang kemudian disimbolkan dengan angka 1 dan angka 0. Fungsi Q koheren ialah digunakan untuk menguji apakah 3 atau lebih set frekuensi memiliki perbedaan yang signifikan. Syarat suatu data dapat diuji dengan Q koheren ialah sebagai berikut. Yang pertama, data respons harus berpasangan dan dari sampel yang berhubungan. Kedua, subjek tidak tergantung satu sama lain atau independen dan dipilih secara acak dari populasi yang besar. Dan ukuran sampel harus cukup besar dengan jawaban atau respon tidak semuanya 0 dan tidak semuanya 1. Jumlah data yang didapatkan lebih dari sama dengan 4. Dan jumlah data jika dikalikan dengan jumlah kategori harus lebih besar sama dengan 24. Langkah pengerjaan uji Q koheren ialah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis, kemudian menghitung statistik uji, dan setelah itu kita harus menentukan kriteria uji untuk mendapatkan kesimpulan. Langkah pertama ialah dengan menentukan hipotesis. Hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah null hypothesis atau H0. H0 menyatakan tidak terdapat perbedaan kondisi variabel pada K1, K2, K3, dan sampai dengan Kn. Kemudian yang kedua ialah scientific hypothesis, yaitu H1. H1 menyatakan terdapat perbedaan kondisi variabel pada K1, K2, K3, dan sampai dengan Kn. Setelah menentukan hipotesis, kemudian kita menghitung statistik uji. Untuk menghitung statistik uji Q koheren secara manual, kita harus melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ialah hitung GJ, yaitu total responden yang menjawab kriteria 1 secara kolom. Dijelaskan sebelumnya bahwa pada uji Q koheren hanya ada angka 1 dan angka 0 yang mewakili jawaban atau respons pada suatu data. Kemudian setelah menghitung GJ, kita diharuskan menghitung LI, yaitu total responden yang menjawab kriteria 1 secara baris. Setelah mendapatkan GJ dan LI, kita diharuskan menghitung nilai Q dengan rumus sebagai berikut. Jika kita sudah mendapatkan nilai Q hitung, selanjutnya kita menentukan DF atau degrees of freedom dengan rumus sebagai berikut. DF sama dengan K dikurangi 1. K di sini ialah jumlah kelompok. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai P dengan melihat tabel Q-square berdasarkan nilai Q hitung dan DF. Setelah menghitung statistik uji, kita harus menentukan kriteria uji. Terdapat dua opsi penentuan kriteria uji. Yang pertama ialah dengan membandingkan nilai Q hitung dengan Q-square table. Penentuan kriteria uji tersebut dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan taraf nyata atau alfa. Selanjutnya, tentukan degrees of freedom atau DF dengan cara DF sama dengan K dikurangi dengan 1. Selanjutnya, membandingkan nilai Q hitung dengan nilai Q-square yang didapat dari tabel distribusi critical values of the Q-square berdasarkan taraf nyata dan juga DF. Kriteria uji yang digunakan ialah jika Q hitung lebih dari sama dengan Q-square table, maka H0 akan ditolak. Dan jika Q hitung kurang dari Q-square table, maka H0 akan kita terima. Kriteria uji yang kedua ialah dengan membandingkan p-value dengan taraf nyata atau alfa. Dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan taraf nyata atau alfa. Selanjutnya, tentukan nilai p-value. Nilai p-value ini dapat ditemukan pada tabel distribusi critical values of the Q-square berdasarkan nilai Q hitung dan juga DF. Selanjutnya, membandingkan nilai p-value dengan taraf nyata. Kriteria uji yang digunakan ialah sebagai berikut. Jika p-value kurang dari sama dengan taraf nyata, maka H0 akan ditolak. Dan jika p-value lebih dari taraf nyata, maka H0 akan diterima.
Selanjutnya, kita harus menentukan kesimpulan ada atau tidaknya perbedaan kondisi variabel pada K1, K2, K3, dan sampai dengan Kn berdasarkan data yang telah diuji sebelumnya. Setelah itu, kita diharuskan menuliskan kesimpulan serta statistik uji berdasarkan format APA. Untuk menambah pemahaman, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal uji Q-koheren berikut. Agar perhitungannya lebih mudah, kita akan menggunakan SPSS. Contoh soal. Sebuah perusahaan kontraktor sedang mempertimbangkan 3 buah mesin untuk mengerjakan beberapa proyeknya. Manajer perusahaan itu memutuskan untuk mengambil 8 orang pekerja sebagai sampel dari masing-masing ketiga mesin tersebut. Setiap pekerja akan memberi nilai pada mesin, 0 jika kinerja mesin tidak memuaskan, dan 1 jika kinerja mesin memuaskan. Dan kemudian didapat data sebagai berikut. Untuk pengujian menggunakan SPSS, digunakan langkah-langkah berikut ini. Pertama-tama, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Setelah data siap, kita diharuskan klik bagian Analyze dan memilih opsi Non-Parametric Test. Setelah itu, klik bagian Legacy Dialogs. Di sana akan muncul beberapa opsi. Untuk uji Q-koheren, kita diharuskan memilih opsi K-Related Samples. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian, pindahkan data yang akan diuji pada kotak Test Variables dan kemudian centang bagian Coherence Q pada Test Type. Setelah itu, kita diharuskan klik OK. Hasil perhitungan statistik uji menggunakan SPSS akan keluar dalam bentuk tabel sebagai berikut. Untuk mendapatkan kesimpulan, ada atau tidaknya perbedaan penilaian kinerja, kita harus memaknakan tabel yang kita dapat tersebut, dimulai dengan menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya ialah tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja pada mesin A, mesin B, dan mesin C. Sedangkan hipotesis satunya terdapat perbedaan penilaian kinerja pada mesin A, mesin B, dan juga mesin C. Statistik ujinya ialah sebagai berikut. Pada tabel terlihat nilai Q-coherence dengan DF2 ialah 0,333 dan nilai signifikansi atau p-value ialah 0,846. Taraf nyata yang digunakan ialah 0,05. Kemudian, kriteria uji yang digunakan ialah perbandingan p-value dengan alfa atau taraf nyata. Dengan sebagai berikut, tolak H0 jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Dapat dilihat bahwa nilai p-value ialah 0,846 yang lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Sehingga P lebih dari alfa, maka H0 kita terima. Kemudian, kesimpulan yang kita dapatkan ialah tidak ada perbedaan penilaian kinerja pada mesin A, mesin B, dan juga mesin C. Dalam format APA kita tuliskan sebagai berikut. Uji Q-koheren mengindikasikan tidak terdapat perbedaan penilaian kinerja pada mesin A, mesin B, dan juga mesin C dengan nilai Q-koheren 0,333 dan nilai p-value dengan 0,846. Setelah menyimak materi yang disampaikan, uji kembali pemahaman teman-teman dengan mengerjakan soal berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh keramahan pewawancara terhadap tanggapan pemilik rumah dalam survei opini. Peneliti melatih pewawancara untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara 1 menunjukkan minat, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan formalitas dan kesopanan. Wawancara 3 menunjukkan ketidaktertarikan dan formalitas yang kasar. Wawancara akan dilakukan pada 18 pemilik rumah. Setiap pemilik rumah akan diwawancara oleh 3 orang dengan 3 kondisi. Orang pertama pada wawancara 1, orang kedua pada wawancara 2, dan orang ketiga pada wawancara 3.
Peneliti kemudian akan menguji apakah perbedaan pada gaya wawancara ini memengaruhi jawaban yang diberikan untuk pertanyaan wawancara. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah gaya atau sikap wawancara memengaruhi jawaban responden pada wawancara 1, wawancara 2, dan juga wawancara 3. Pada data tabel digunakan angka 1 dan 0 untuk membedakan jawaban responden. Angka 1 digunakan jika responden menjawab yes pada pertanyaan yang diajukan pewawancara, dan angka 0 digunakan jika responden menjawab no pada pertanyaan yang diajukan pewawancara. Berikut merupakan data yang didapat dari penelitian tersebut. Selamat mengerjakan. Uji K-sampel berikutnya adalah uji K-sampel data ordinal, yaitu uji Friedman. Uji Friedman merupakan bagian dari tes non-parametrik untuk menguji lebih dari 2 sampel yang berhubungan atau berpasangan. Adapun tujuan dari uji Friedman ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil dari perlakuan-perlakuan berbeda pada sampel yang sama. Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian terhadap biskuit dengan rasa coklat, stroberi, dan vanila. Untuk mengetahuinya, peneliti dapat menggunakan uji Friedman. Namun, di dalam uji Friedman ini juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak memerlukan asumsi uji normalitas, atau bisa dikatakan data tidak perlu berdistribusi normal. Yang kedua, data minimal bersifat ordinal. Syarat yang ketiga, jumlah perlakuan atau kondisi lebih dari 2. Dan yang terakhir, banyak perlakuan pada tiap sampel sama. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai cara menggunakan uji Friedman ini, mari kita simak langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama adalah hipotesis. Hipotesis yang dapat digunakan pada pengujian menggunakan uji Friedman ini adalah H0, di mana H0 tidak terdapat perbedaan pada variabel dependen terhadap perlakuan 1 atau K1, K2, K3, dan K selanjutnya atau Kn. Dan hipotesis 1 menunjukkan terdapat perbedaan pada variabel dependen terhadap perlakuan 1 atau K1, K2, K3, dan perlakuan selanjutnya atau Kn. Langkah kedua yaitu menentukan statistik uji. Dalam kasus ini kita menggunakan uji Friedman. Setelah itu, kita menghitung nilai statistik dengan rumus Fr sama dengan 12 dibagi NK dikali K plus 1 sigma K J sama dengan 1 dikali RJ kuadrat dikurang 3N dikali K plus 1, dengan K adalah banyaknya kategori yang diuji, N banyaknya individu yang diuji, dan RJ adalah jumlah peringkat pada kolom ke J. Kemudian setelah kita menentukan statistik uji, langkah selanjutnya adalah membuat kriteria uji. Dalam uji Friedman ini terdapat 2 pilihan kriteria uji. Yang pertama adalah dengan cara menentukan taraf nyata, menentukan degrees of freedom atau DF dengan rumus K-1, melihat tabel distribusi critical value of the chi-square, membandingkan nilai FR dengan nilai pada tabel, dengan asumsi jika FR lebih besar dari nilai pada tabel, maka H0 dapat ditolak. Jika FR lebih kecil dari nilai pada tabel, maka H0 diterima. Lalu, kriteria uji kedua yaitu menentukan taraf nyata atau nilai alfa, menentukan nilai p-value, membandingkan nilai p-value dengan taraf nyata atau alfa dengan asumsi jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 dapat ditolak. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Setelah kita menentukan kriteria uji, maka kesimpulan dapat dibuat. Apakah terdapat perbedaan atau tidak berdasarkan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya.
Jika kesimpulan menyatakan terdapat perbedaan, maka uji lanjutan diperlukan untuk mengetahui di mana letak perbedaan yang terjadi antara kategori sampel yang diuji. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak contoh soal Friedman berikut ini. Diketahui bahwa perusahaan biskuit ingin meluncurkan 3 rasa baru dalam produknya. Ketiga rasa tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa keju, dan rasa kacang. Perusahaan ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap ketiga rasa tersebut. 10 konsumen diminta untuk mencicipi ketiga rasa biskuit tersebut, kemudian memberikan penilaian. Nilai yang diberikan ditentukan antara 1 sampai 6, dengan 1 tidak puas, dan 6 adalah sangat puas. Berikut ini adalah tabulasi hasil data dari 10 responden yang telah mengisi penilaian terhadap 3 rasa biskuit tersebut. Pertanyaannya, ujilah dengan taraf nyata sebesar 5% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penilaian yang signifikan antara biskuit rasa coklat, keju, dan kacang. Dari nilai tersebut, kemudian kita menentukan ranking-ranking perlakuan pada setiap sampel seperti terlihat pada tabel rank di sebelah kanan. Dan jika satu sampel terdapat nilai yang sama, maka rankingnya adalah rata-rata dari banyaknya ranking yang sama. Namun, pada kasus ini tidak terdapat ranking yang sama, sehingga perankingan dapat dilakukan seperti gambar berikut. Didapatkan nilai R coklat atau R1 adalah 14, R2 atau R keju adalah 30, dan R kacang atau R3 adalah 16. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan hipotesis. Dengan hipotesis 0 adalah tidak terdapat perbedaan penilaian antara biskuit rasa coklat, keju, dan kacang. H1 terdapat perbedaan penilaian antara biskuit rasa coklat, keju, dan kacang. Langkah kedua adalah menentukan statistik uji dengan menggunakan rumus FR di penjelasan sebelumnya. Kita memasukkan total ranking R1, R2, dan R3 yang ada pada tabel sebelumnya sehingga didapatkan nilai FR atau chi-square yaitu sebesar 15,2. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan kriteria uji dengan nilai alfa sama dengan 5% atau 0,05, degrees of freedom atau DF sama dengan 2, chi-square pada tabel didapatkan 5,9915, nilai FR atau chi-square yaitu 15,2. Lalu kita membandingkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel. Didapatkan bahwa chi-square hitung sebesar 15,2 lebih besar dibanding chi-square tabel sebesar 5,9915. Maka H0 dapat ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan penilaian antara biskuit rasa coklat, keju, dan kacang. Karena H0 ditolak dan H1 diterima, maka uji lanjutan dapat dilakukan. Untuk membantu kita dalam menghitung uji Friedman dan uji lanjutan dari soal tadi, sekarang kita akan mencoba menggunakan Unpadsas. Langkah pertama adalah memasukkan data. Setelah itu, klik Analyze, Non-Parametric Test, dan pilih K-Related Samples. Setelah itu, akan muncul kotak Non-Parametric K-Related Samples yang di dalamnya terdapat variabel list dari perlakuan dalam soal, yaitu coklat, keju, dan kacang. Pindahkan ketiga sampel dari variabel list ke tes variabel list. Setelah itu, pilih test type Friedman, lalu klik OK. Setelah itu, akan muncul output berupa tabel rank, tabel tes statistik, di mana hasil penghitungan manual tadi dengan output Unpadsas sama, dengan kesimpulan H0 ditolak. Tabel advanced test juga muncul dalam output tadi, sehingga dapat membantu kita menguji uji lanjutan untuk mengetahui di mana letak perbedaan yang terjadi dari penilaian ketiga rasa biskuit tersebut. Dalam tabel, terdapat kolom pair, yaitu berisi pasangan variabel yang akan diuji lanjutannya.
Uji lanjutan yang pertama yaitu pada pasangan variabel coklat dan keju, di mana hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan keju, dan H1-nya terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan keju, sedangkan statistik ujinya menggunakan advanced test dengan test value-nya 16 dan critical value-nya 10,7. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika test value lebih besar sama dengan critical value. Diketahui bahwa test value sebesar 16 lebih besar dibandingkan critical value yaitu 10,7. Maka H0 ditolak, sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan keju. Uji lanjutan yang kedua dilakukan pada pasangan variabel coklat dan kacang, dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan kacang. H1 terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan kacang. Statistik ujinya menggunakan advanced test dengan test value sebesar 2 dan critical value 10,7. Kriteria uji, tolak H0 jika test value lebih besar sama dengan critical value. Dalam hal ini, test value sama dengan 2 lebih kecil dibanding 10,7 atau critical value, sehingga H0 diterima. Dan kesimpulannya tidak terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan kacang. Pasangan variabel terakhir yang diuji adalah pasangan keju dan kacang, di mana hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa keju dan kacang. H1 terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa keju dan kacang. Statistik uji menggunakan advanced test, di mana test value-nya adalah 14, critical value 10,7. Kriteria uji, tolak H0 jika test value lebih besar sama dengan critical value, yaitu test value adalah 14 lebih besar dibanding critical value yaitu 10,7, sehingga H0 ditolak, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa keju dan kacang. Dengan berakhirnya uji lanjutan tersebut, kita dapat menyimpulkan kesimpulan akhir, yaitu menggunakan laporan APA. Uji Friedman menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian yang signifikan antara biskuit rasa coklat, keju, dan kacang, dengan chi-square sama dengan 15,2, alfa sama dengan 0,05. Uji lanjutan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penilaian pada biskuit rasa coklat dan keju dengan test value sama dengan 16, Z sama dengan 10,7, alfa sama dengan 0,05, serta pada biskuit rasa keju dan kacang dengan test value sama dengan 14, Z sama dengan 10,7, dan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya adalah latihan soal. Suatu metode diet penurunan berat badan yaitu metode DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension diuji coba terhadap 10 orang sebagai sampel. Pengukuran berat badan dilakukan sebelum program diet, 1 minggu setelah melakukan program diet, dan 2 minggu setelah program diet. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum program diet, 1 minggu setelah program diet, dan 2 minggu setelah program diet? Ini adalah data yang diambil dari uji coba tersebut. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan bagian dari statistik non-parametrik untuk data lebih dari 2 sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Sebelum kita memilih uji Kruskal-Wallis, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah sebaran data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka sebaiknya kita menggunakan statistik parametrik dengan uji ANOVA. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk analisis data tersebut. Berikut terdapat rumus uji Kruskal-Wallis beserta keterangannya.
Tujuannya apa sih? Tujuan uji Kruskal-Wallis ialah untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Lalu, kapan bisa pakai uji Kruskal-Wallis? Uji Kruskal-Wallis dapat dipakai saat sampel berjumlah lebih dari dua kelompok independen dan data bersifat ordinal. Langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan uji Kruskal-Wallis ialah pertama kita harus menentukan hipotesis, lalu menentukan statistik uji, lalu menentukan kriteria uji, lalu menentukan kesimpulan. Hipotesis. Terdapat dua jenis hipotesis. Yang pertama ialah null hypothesis atau H0. H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara θ1, θ2, θ3, hingga θk. Jenis yang kedua ialah scientific hypothesis atau H1. H1 menyatakan bahwa terdapat setidaknya satu perbedaan antara θ1, θ2, θ3, hingga θn. Selanjutnya beralih ke statistik uji. Langkah pertama, setiap sampel diberikan ranking. Skor paling kecil diberi ranking 1. Skor kedua terkecil diberi ranking 2, dan seterusnya. Lalu, menentukan jenis statistik uji yang digunakan, yakni menggunakan uji Kruskal-Wallis. Lalu, menghitung nilai statistik dengan rumus yang tertera. Kriteria uji yang pertama. Pertama, menentukan taraf nyata atau alfa, lalu menentukan degrees of freedom. Degrees of freedom sama dengan K dikurangi 1. Lalu melihat tabel output hasil uji Kruskal-Wallis pada Unpad SAS, lalu membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan nilai C kuadrat pada tabel. Jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan dari nilai C kuadrat pada tabel, maka H0 ditolak. Lalu, jika C kuadrat hitung lebih kecil dari nilai C kuadrat pada tabel, maka H0 diterima. Kriteria uji yang kedua. Pertama, menentukan taraf nyata atau alfa, lalu menentukan nilai p-value. Lalu membandingkan nilai p-value dengan taraf nyata atau alfa. Jika p-value lebih kecil sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Kesimpulan. Kesimpulan ini menyimpulkan hasil perhitungan berdasarkan hipotesis yang dibuat. Apakah terdapat perbedaan atau tidak? Uji lanjutan. Jika H0 diterima, maka tidak perlu dilakukan uji lanjutan. Jika H0 ditolak, maka perlu dilakukan uji lanjutan. Uji lanjutan sendiri berfungsi untuk mengetahui di mana letak perbedaan yang terjadi antara kategori sampel yang diuji. Contoh soal. Sekelompok mahasiswa melakukan sebuah penelitian mengenai tingkat motivasi belajar mahasiswa dari 3 fakultas di Universitas Tadika Mesra, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. Untuk hal tersebut, sekelompok mahasiswa membagikan kuesioner terdiri dari 40 item kepada 6 orang mahasiswa dari masing-masing fakultas. Responden diminta untuk memberikan ranking terhadap 40 item tersebut dengan ketentuan 1 sama dengan tidak setuju, 2 sama dengan netral, 3 sama dengan setuju. Apabila skor total yang didapatkan rendah, maka mahasiswa dari fakultas tersebut mempunyai tingkat motivasi belajar yang rendah, dan sebaliknya. Didapatkan hasil sebagai berikut.
pertanyaannya, ujilah dengan taraf nyata sebesar 5% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. Langkah pertama, tentukan hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. H1, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. Uji Kruskal-Wallis dengan Unpadsas. Uji menggunakan Unpadsas. Langkah pertama, siapkan data, lalu klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu klik K-Independent Samples. Lalu akan muncul tampilan seperti yang tertera. Langkah selanjutnya, pindahkan data skor ke dalam Test Variable List dan data fakultas ke dalam Grouping Variable. Lalu, pada kolom Test Type, checklist Kruskal-Wallis, lalu klik OK. Kemudian, akan muncul output seperti pada gambar yang tertera. Lalu, kita akan melakukan kriteria uji. Kriteria uji. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, C kuadrat tabel sama dengan 5,9915, C kuadrat hitung sama dengan 6,3421. Lalu bandingkan. Didapat bahwa C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka diperlukan uji lanjutan. Berikut ialah hasil output uji lanjutan menggunakan Unpadsas. Penulisan hasil uji lanjutan. Yang pertama, antara Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. H1, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Statistik uji. Diperoleh test value sebesar 4,25, critical value sebesar 7,3785. Kriteria uji. Tolak H0 jika test value lebih besar sama dengan critical value. Diperoleh 4,25 kurang dari 7,3785, maka H0 diterima. Kesimpulan. Tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik. Yang kedua, antara Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. Hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. H1, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. Statistik uji. Diperoleh test value sebesar 3,5 dan critical value sebesar 7,3785. Kriteria uji. Tolak H0 jika test value lebih besar sama dengan critical value. Diperoleh 3,5 kurang dari 7,3785, maka H0 diterima. Kesimpulan. Tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Perikanan. Yang ketiga, antara Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan. Hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan. H1, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Teknik
dan Fakultas Perikanan. Statistik uji. Diperoleh test value sebesar 7,75 dan critical value sebesar 7,3785. Kriteria uji. Tolak H0 jika test value lebih besar sama dengan critical value. Diperoleh 7,75 lebih besar dari 7,3785. Maka H0 ditolak. Kesimpulan, terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan. Kesimpulan akhir, laporan APA. Uji Kruskal-Wallis menunjukkan terdapat perbedaan penilaian yang signifikan pada tingkat motivasi belajar antara mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. Dengan C kuadrat tabel sebesar 5,9915, alfa sama dengan 0,05. Uji lanjutan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar pada mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan diperoleh T sama dengan 7,75, Z sama dengan 7,3785, dan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya adalah latihan soal. Seorang manajer produksi ingin mengetahui perbedaan mutu dari 4 merek baterai yang berbeda. Untuk itu, diambil sejumlah sampel dari keempat merek baterai tersebut kemudian diuji. Pengujian dilakukan dengan cara memakai baterai sampai mati untuk mengukur masa hidup baterai tersebut. Pertanyaan penelitian, apakah terdapat perbedaan mutu antara baterai merek A, B, C, dan D? Ini adalah data yang diambil berdasarkan penelitian tersebut. Masa baterai diukur dalam satuan jam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.